Shalom, selamat pagi adik-adik. Ya, selamat ketemu kembali dalam sekolah minggu online GKI Coyudan minggu ini. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Pasti sehat semua kan? Ya, kakak doakan adik-adik semua dimanapun kalian berada semua sehat. Nah adik-adik, sebelum kita mulai sekolah minggu, kita akan pujikan lagu Kalau Kau Suka Hati Tepuk Tangan. Ya, yang semangat ya adik-adik ya. Kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak bumi, kalau kau suka hati injak bumi, kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati kata amin, amin. Kalau kau suka hati kata amin, amin. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati kata amin, amin. Iya, terima kasih adik-adik. Sampai saat ini pasti adik-adik merasakan senang ya adik-adik ya. Senang apa ya adik-adik? Senang masih diberi kesehatan sama Tuhan. Terus minggu ini senang bisa mendengarkan firman Tuhan. Senang bisa memuji Tuhan. Ya adik-adik ya. Senang masih bisa sekolah biarpun masih ada yang sebagian dari rumah. Sebagian sudah ada yang masuk ya adik-adik ya. Nah sebelum kita lanjutkan, kita akan berdoa dulu adik-adik. Kita berdoa, sikap berdoa kita, lipat tangan, tunduk kepala, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu sampai saat ini kami masih bisa untuk kembali bersekolah minggu, biarpun secara online, namun kami percaya Tuhan akan selalu berikan semangat pada hati kami, pada hati adik-adik kami untuk selalu mengikutinya. Berkati sekolah minggu ini Tuhan, dari awal sampai selesai. Kiranya Tuhan mau berkati adik-adik kami dan kami semuanya untuk selalu taat dan setia mengikuti sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, terima kasih. Nah adik-adik, rasa senang bisa kita rasakan dimanapun kita berada. Nah saat kita duduk, saat kita berdiri, saat kita bermain, saat kita sedang berkumpul dengan keluarga kita. Ya, kita akan pujikan duduk senang, berjalan senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Ya, sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Ya, seperti saat ini Tuhan akan menolong kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, siapkan hati kita, siapkan telinga kita, siapkan pikiran kita, supaya apa yang kita dengar, kita terima, dapat masuk ke dalam hati kita semua. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan pujikan baca kitab suci, doa tiap hari.
kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, adik-adik, kita akan berdoa mohon bimbingan Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kembali Tuhan, kami menghadap kehadirat-Mu, mengucapkan segala puji, syukur, dan terima kasih atas berkat-Mu. Sebentar kami hendak mendengarkan firman-Mu Tuhan, kiranya Tuhan buka hati kami, buka pikiran kami, supaya kami dapat mendengarkan dan menerapkan firman-Mu ini ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, siapa yang di sini rajin berdoa? Nah, ada yang tidak pernah berdoa? Tidak mungkin ya, kita anak-anak Tuhan pasti rajin berdoa. Kalau kita berdoa, apa yang kita minta adik-adik? Kalau adik-adik yang masih sekolah, mungkin minta kita menjadi anak yang pintar. Kita bisa minta anak yang apa ya adik-adik? Seperti saat ini adik-adik kita minta kesehatan. Kita berdoa untuk papa mama supaya selalu sehat. Nah, seperti ada seorang imam ya adik-adik. Nah, di dalam Alkitab ini ada cerita seorang imam yang bernama Zakaria. Zakaria ini mempunyai seorang istri adik-adik namanya Elisabet. Nah, Bapak Zakaria ini dan Ibu Elisabet ini adalah keturunan pemimpin adik-adik, bisa dikatakan imam. Kalau sekarang pendeta ya adik-adik ya. Nah, Bapak Zakaria dan Elisabet ini juga orang yang taat kepada Tuhan adik-adik. Tetapi ada satu hal ya adik-adik, selama mereka berumah tangga sampai saat ini mereka belum memiliki apa adik-adik? Anak adik-adik. Padahal mereka berdua ini, Bapak Zakaria dan Elisabet ini sudah berhari-hari berdoa, tidak pernah berhenti. Berdoa dengan sungguh-sungguh, meminta kepada Tuhan, menginginkan apa adik-adik? Menginginkan seorang anak. Sampai sekarang Bapak Zakaria dan Ibu Elisabet ini sudah apa adik-adik? Sudah menjadi tua. Nah, kalau sekarang kan, kalau sudah menjadi tua kan tidak mungkin memiliki anak ya adik-adik ya. Ya sudah, Bapak Zakaria akhirnya berpikir seperti ini. Ya sudah, wong aku sudah tua, istriku juga sudah tua, tidak mungkin aku akan memiliki anak. Nah, pada suatu hari, Bapak Zakaria ini mendapat tugas adik-adik menjadi imam. Bapak Zakaria ini dengan beserta rombongannya untuk pergi kemana adik-adik? Ke bait suci. Nah, pergilah mereka ke bait suci. Bapak Zakaria mendapat tugas masuk ke dalam bait suci dan rombongannya di luar adik-adik. Bapak Zakaria berdoa di dalam, sebagai rombongannya mereka berdoa di luar. Nah, pada saat Bapak Zakaria masuk ke bait suci, kalau sekarang dikatakan gereja ya adik-adik, membakar ukupan, tiba-tiba ada seorang malaikat. Tiba-tiba Bapak Zakaria ini terkejut dan takut ya adik-adik. Dia terkejut karena melihat malaikat Tuhan datang dengan secara tiba-tiba pada saat dia sedang di bait suci adik-adik. Nah, malaikat ini akhirnya berkata adik-adik, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes.
Setelah mengatakan itu, kira-kira apa reaksi Bapak Zakaria adik-adik? Percaya tidak apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan ini? Bapak Zakaria tidak percaya ya adik-adik, karena apa? Loh, aku ini sudah tua. Elisabeth juga sudah tua. Tidak mungkin akan memiliki anak. Tidak mungkin, kalau aku masih muda, Elisabeth juga masih muda, pasti akan memiliki anak. Tapi ini aku sudah tua. Tidak mungkin aku memiliki anak. Nah, berarti Bapak Zakaria apa adik-adik? Tidak percaya apa yang dikatakan malaikat Tuhan yang datang kepada Bapak Zakaria adik-adik. Nah, lalu apa yang dikatakan malaikat Tuhan itu tadi adik-adik? Oh iya adik, malaikat Tuhan ini bernama Gabriel ya. Malaikat Tuhan yang diutus Tuhan untuk menemui Bapak Zakaria ini bernama Gabriel. Nah, kemudian karena Bapak Zakaria ini tidak percaya apa yang dikatakan malaikat Tuhan bahwa Elisabeth akan mengandung, apa yang terjadi adik-adik? Malaikat Tuhan berkata kembali, karena kamu tidak percaya apa yang dikatakan Tuhan, maka kamu tidak akan bisa berkata-kata adik-adik. Berarti apa kalau tidak bisa berkata-kata? Menjadi bisu. Wah, benar adik-adik apa yang dikatakan malaikat Tuhan. Bapak Zakaria tidak bisa berkata-kata, dia menjadi bisu. Dan dia bisa berkata-kata kalau nanti anaknya sudah adik-adik sudah lahir. Nah, Bapak Zakaria akhirnya keluar dari tempat bait suci tadi adik-adik. Rombongannya yang menunggu Bapak Zakaria di luar itu sudah menanti lama sekali. Ini jadinya ada apa toh kok Bapak Zakaria lama sekali tidak keluar-keluar. Setelah keluar apa yang terjadi adik-adik? Bapak Zakaria tidak bisa ngomong, tidak bisa memberitahu apa-apa dengan bahasa isyarat. Adik-adik tahu toh kalau nggak bisa ngomong dengan bahasa isyarat bagaimana? Akhirnya benar adik-adik, Tuhan itu maha kuasa. Apa yang dikatakan malaikat Tuhan kepada Bapak Zakaria itu benar terjadi adik-adik. Ibu Elisabeth itu benar-benar hamil. Wah, Tuhan benar-benar memang maha kuasa ya adik-adik ya. Tuhan maha kuasa, apa yang dia kehendaki pasti akan terjadi. Kalau tidak dikehendaki Tuhan, tidak akan pernah terjadi. Tapi apa yang dikehendaki manusia, kalau bukan kehendak Tuhan, tidak akan pernah terjadi adik-adik. Nah, dari cerita ini, adakah doa permohonan dari adik-adik, mamanya adik-adik minta apa kepada Tuhan yang belum dijawab sampai saat ini? Apakah adik-adik juga harus berhenti berdoa? Tidak akan pernah berdoa. Ngapain aku berdoa, wong aku yang minta sama Tuhan, aku tidak pernah dikabulkan. Nah, bolehkah seperti itu adik-adik? Tidak boleh ya adik-adik ya. Kita tetap harus berdoa. Tetap harus meminta apa yang kita minta kepada Tuhan. Kita harus tetap berdoa dengan percaya dan sungguh-sungguh adik-adik. Karena setiap doa kita itu dikabulkan atau tidak dikabulkan akan selalu membawa maksud Tuhan untuk kebaikan kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan itu juga untuk apa adik-adik? Kemuliaan nama Tuhan. Nah, jadi tetaplah berdoa dan percaya akan kebaikan Tuhan. Tuhan akan menjawab setiap doa. Tapi tidak saat ini, tidak tahu entah kapan Tuhan pasti akan tetap menjawab. Dan Tuhan tetap akan mendengar doa kita semua. Ya, amin. Nah, untuk ayat hafalan minggu ini diambil dari Matius 21 ayat 22. Ya, dari apa adik-adik? Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Ya, kakak ulangi ya. Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan,
kamu akan menerimanya. Nah adik-adik, ayat hafalannya dihafalkan, terus nanti di video dikirimkan ke posnya masing-masing, biar nanti dinilai sama guru masing-masing ya. Atau kalau enggak, ayat hafalan juga bisa, terus anak adik-adik yang kecil-kecil bisa memuji Tuhan. Nanti di video sama papa mama, terus dikirimkan ke posnya masing-masing. Ya, sebelum kita lanjutkan, kita akan berdoa dulu ya adik-adik ya. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih, Tuhan selalu mendengar apa yang kami minta. Tuhan selalu mendengar apa yang kami mohonkan melalui doa-doa kami. Entah itu dikabulkan atau tidaknya, namun kami tetap setia untuk menanti, menunggu, dan sabar menunggu jawaban dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan telah memimpin sekolah minggu ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Pertemukan kami kembali besok minggu yang akan datang melalui sekolah minggu online GKI Coyudan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan keberadaan kami semua hanya di dalam kuasa tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, kita akan pujikan Allahku besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh. Ya. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti sekolah minggu online GKI Coyudan minggu ini. Sampai ketemu kembali minggu yang akan datang untuk cerita selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, rajin berdoa. Tuhan Yesus memberkati.